Gerakan Geng Ba'alawi ini yang berjalan di masyarakat, kemarin saya sampaikan di setiap daerah hampir menaruh orang, bahkan pelosok sampai di pedesaan. Ternyata mereka salah satunya misi mereka untuk mencari makam-makam keramat. Ada yang punya misi tolong carikan makam pahlawan, makam para wali yang ada di daerah tersebut, jumlahnya sekian, misalkan 7, 5 atau berapa. Nah, di situ biasanya ini yang saya pelajari, ketika sudah menemukan itu dibawalah, jadi di framing di setiap daerah itu, kalau tanya tentang makam para wali, para pahlawan, atau makam yang belum diketahui asal usulnya, tanyakanlah ke Pekalongan kepada Pak Lutfi bin Yahya. Tanah airku tidak kulupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ausamin wadarsamin bismillahirrahmanirrahim. Samhosa barudin biwasilati Asyam Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi ya kan abdu ya kan santri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa, ini saya sampaikan lagi setiap hari, bulan depan sebentar lagi tanggal 9 dan 10 Februari nanti akan ada Hall Pancasila yang berlokasi di Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang. Alamatnya mohon dicatat dan diingat buat rombongan sebanyak-banyaknya di Jalan Dulamin, Desa Pamutan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Kemarin ada yang komen kok hallnya Hall Pancasila. Ini saya ulas sedikit, dulu sudah pernah diulas oleh para ustadz-ustadz, juga terkhusus oleh Abu Yamam Ghufran Al-Bantani radhiyallahu an, bahwasanya Pancasila itu ada ruhnya. Sedangkan di dalam Pancasila itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini yang mana ada suku-suku, ya kan? Ada para pahlawan, pada ulama, ada tokoh-tokoh agama, mulai Sabang sampai Merauke, yang mana juga di dalamnya ada pemerintahan, mulai RT sampai presiden, ada TNI dan Polri, kaum buruh, nelayan, pokoknya secara keseluruhan yang ada di Nusantara ini diholkan semuanya. Ini jawaban kemarin yang tanya, yang diholkan kok hol Pancasila? Itu jawaban dari kami, semoga penjenengan bisa memahami. Jadi holnya ini, hol Pancasila, memberikan contoh, tidak hanya satu tokoh yang diholi, tapi secara keseluruhan yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Kalau kita mengingat flashback ke belakang, bahwasanya Indonesia merdeka tidak hanya satu tokoh, tapi di situ ada gotong royong, ya kan? Ada alim ulama, para kiai, para santri, termasuk ada para pahlawan, para suku-suku, termasuk lintas agama, tokoh agama, pokoknya budayawan, semua yang terlibat dalam kemerdekaan NKRI, semuanya ini punya peran masing-masing. Makanya beliau memberikan contoh, suri tauladan. Mari kita doa bersama dan diadakan hall setiap tahun, hall Pancasila. Gambarannya seperti ini. Saya pernah diskusi kepada Abu Yamam Ghufran Al-Bantani dan beliau menyampaikan contoh, ketika waktu perjuangan ada ibu-ibu yang menggendong anak kecil, terus kemudian anak kecil tersebut yang masih bayi tertembak dan meninggal dunia sama ibunya, sedangkan anak tersebut belum diakikoi. Makanya di sini selain ada hall Pancasila juga ada akikoh Pancasila. Kemudian yang akikohkan siapa?
Pernah tidak kita berpikir ke sana? Ini jawaban dari Abu Yamamah Ghufran Al-Bandani yang sangat luar biasa. Beliau begitu teliti memikirkan para pejuang-pejuang, para pahlawan yang ikut terlibat dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat ini para pahlawan-pahlawan sudah meninggal dunia. Para alim ulama, para kiai-kiai yang sudah berjuang, para lintas agama, tokoh-tokoh agama yang mana sudah meninggal dunia, termasuk suku-suku. Kemudian pertanyaan kita pada saat ini adalah siapa yang meneruskan perjuangannya? Yang meneruskan adalah kewajiban kita bersama. Sebagai anak bangsa harus mempunyai jiwa nasionalisme. Kalau kita sampai lupa dengan leluhur, para pahlawan, para kiai-kiai kita, guru-guru kita, itu sama saja kita sudah menciderai, menyakiti orang tua kita sendiri. Kemarin saya juga diskusi, karena ini menyambung pembahasan kemarin. Ini edukasi ya, mohon maaf, edukasi, memberikan wawasan biar masyarakat paham. Gerakan Geng Ba'alawi ini yang berjalan di masyarakat, kemarin saya sampaikan di setiap daerah hampir menaruh orang, bahkan pelosok sampai di pedesaan. Ternyata mereka salah satunya misi mereka untuk mencari makam-makam keramat. Ada yang punya misi, tolong carikan makam pahlawan, makam para wali yang ada di daerah tersebut. Jumlahnya sekian, misalkan 7, 5 atau berapa. Nah, di situ biasanya ini yang saya pelajari, ketika sudah menemukan itu, dibawalah, jadi di framing di setiap daerah itu, kalau tanya tentang makam para wali, para pahlawan, atau makam yang belum diketahui asal usulnya, tanyakanlah ke Pekalongan kepada Pak Lutfi bin Yahya. Akhirnya disitulah maka akan ada beberapa macam, termasuk tolong ini nanti dibuatkan makamnya, kalau sudah dibangun tolong kirim fotonya, nanti saya akan memberikan nama wali tersebut. Terus pokoknya macam-macam. Nah, ini yang terjadi, yang mana kita terlena gara-gara kita melupakan jasa para pahlawan, para wali-walinya Allah yang sudah berjuang di Nusantara ini, termasuk para kiai-kiai yang mana pada saat itu selalu berjuang memikirkan bagaimana Indonesia merdeka. Sedangkan para pahlawan, para kiai-kiai, para wali-wali ini berjuang untuk mempertahankan Pancasila. Nah, disitulah kita terlena, akhirnya banyak yang diganti makam, termasuk pondok pesantren. Sekarang juga banyak Geng Ba'alawi yang mendirikan pondok pesantren di Indonesia. Kita juga kecolongan lagi. Gara-gara kita terlena, asik di zona nyamannya masing-masing, ya kan? Akhirnya media sosial juga dipenuhi oleh ustadz-ustadz Wahabi. Pondok pesantren juga banyak, termasuk geng-geng Ba'alawi, pondok-pondok Wahabi yang dengan mengatasnamakan biasanya ada boarding school. Boarding school itu memang bahasa Inggris yang artinya pondok pesantren, entah itu dengan dalih tahfidz Quran, tetapi kita harus sadar untuk menitipkan anak kita di pondok pesantren, kita harus paham sanad ilmu dan sanad guru. Jangan tertipu dengan embel-embel nanti ada boarding school, ya kan, tahfidz Quran. Nah, kita harus teliti, ini pondok apa, sanad ilmunya kemana, sanad gurunya kemana, kita harus jelas. Karena menitipkan anak jangan sembarangan. Bahayanya apa? Ketika nanti masuk di pondok pesantren, didoktrin salah satunya, ente kalau membela dzurriyyah Rasul, membela habaib, nanti ente itu sama saja jihad. Nah, ketika Geng Ba'alawi ini yang mengatasnamakan dzurriyyah Rasul, dia akhirnya melakukan perlawanan dengan pemerintah atau melakukan tindakan yang anti dengan Pancasila, secara otomatis
anak-anak bangsa ini yang sudah terdoktrin akan diajak untuk melawan pemerintah. Kita harus bisa menganalisa, sebagai masyarakat Indonesia harus jeli dan teliti. Karena apa? Ini kewajiban kita bersama untuk menjaga keutuhan NKRI. Indonesia ini bisa seperti ini bukan hadiah, tetapi tumpah darah leluhur kita semua. Ini kita harus mengingat sampai ke sana. Kemudian kenapa saya menyampaikan sampai banyak makam-makam wali? Kemarin juga sudah dibahas dan viral di YouTube, termasuk ada video yang bocor bahwasanya Pak Lutfi bin Yahya ini menyuruh orang-orangnya menyebarkan bahwasanya Thariqah Alawiyin ini yang pertama masuk di tanah Jawa atau Indonesia. Jadi kan sama saja tidak mengakui ulama-ulama Nusantara, ya kan, para kiai-kiai termasuk terah daripada kerajaan, bahwasanya mereka betul-betul sudah menjalankan agama Islam, ya kan, menjalankan thariqah-thariqah yang dibawa oleh ulama-ulama Nusantara. Wajar mereka menggeser makam Raden ini diganti, ya kan, makam Nyai Ageng ini diganti, Ki Ageng ini diganti. Kapan ada yang namanya habaib kok menjadi Raden? Nah ini kan tidak ada ceritanya. Yang namanya Raden Pangeran itu pasti terah kerajaan Nusantara. Tidak ada yang namanya pangeran ini, Raden ini menjadi habib, gak ada. Lah ini kita harus peduli. Karena apa? Pada saat ini kita masih hidup saja, sejarah yang jelas-jelas anak cucunya masih hidup, mereka berani ingin merubah sejarah Wali Songo sampai duriahnya, sejarah para kerajaan yang Pangeran Raden juga dirubah. Ini membuktikan mereka ingin meyamanisasikan, ingin membuat sejarah seakan-akan bahwasanya Islam masuk dibawa oleh orang Yaman. Kita harus paham, mulai dari sejarah Nabi Adam, ya kan, semua masa ini ada tokoh-tokohnya, termasuk zaman Rasulullah, tokohnya di Indonesia siapa, zaman kerajaan apa. Kita harus paham hal itu. Zaman Wali Songo tokohnya siapa, kemudian zaman kerajaan apa, tokohnya siapa saja, murid daripada Wali Songo siapa saja, terus di jalur untuk perjuangannya kemana saja. Kita harus mempelajari hal itu, karena ini apa? Ini adalah duriyah Nusantara, bukan duriyah Timur Tengah atau duriyah yang lain. Nah, sedangkan ulama-ulama tempo dulu tidak pernah mengajarkan tentang kesombongan sampai sekarang. Kenapa? Saking menjaga anak cucunya biar tidak sombong dengan keturunannya. Yang dikedepankan oleh orang-orang kita, leluhur kita semua, yakni tentang akhlak. Akhlak ini yang diutamakan oleh orang-orang Nusantara mulai dari dahulu sampai sekarang. Para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, gus-gus yang ada di Nusantara ini, mulai Sabang sampai Merauke, mari kita sadar dan kita renungi bahwasanya kita adalah penerus leluhur kita. Leluhur kita perjuangannya dulu bagaimana. Dan dengan monggo koreksi diri masing-masing, termasuk ini adalah nasihat saya pribadi, bagaimana kita bisa meneruskan perjuangan leluhur, jangan sampai menyakiti leluhur kita sendiri. Mungkin terima kasih, itu dulu Ustaz Imron, nanti bisa diskusi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh